Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Hanung Eka Atmaja, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar SDM, dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Izinkan saya untuk memaparkan hasil review artikel saya guna memenuhi tugas Seminar SDM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Konilulu Mahfia, mahasiswi S1 Manajemen Universitas Tidar tahun 2018. Untuk artikel yang saya review kali ini yaitu berjudul Kepuasan Kerja Generasi X dan Generasi Y terhadap Komitmen Kerja di Bank Mandiri Palembang, yang ditulis oleh Dwi Oktariani, Aida Vitayala S. Hubis, dan Dadang Sukandar pada Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen volume 3 nomor 1 Januari tahun 2017. Untuk subbab pertama yang saya bahas yaitu latar belakang. Nah, di sini fenomena yang terjadi yaitu banyak dari para pekerja yang termasuk dalam generasi Y menginginkan bahwa jadwal kerja yang fleksibel, kemudian juga menuntut kreativitas dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memiliki dampak bagi perusahaan itu sendiri. Sedangkan bagi perusahaan yang bergerak pada industri perbankan, juga industri kreatif maupun telekomunikasi dan juga teknologi informasi, kehadiran generasi Y ini bisa dianggap sebagai berkah. Nah, cara berpikir daripada generasi ini yang think out of the box itu menghasilkan ide-ide kreatif yang berguna bagi kemajuan perusahaan. Kehadiran generasi Y di perusahaan juga mampu menggeser paradigma yang selama ini dianut oleh generasi X. Nah, jika dahulu atasan selalu lebih tua daripada bawahan karena perusahaan menerapkan sistem senioritas, sekarang tidak demikian. Karyawan-karyawan yang berusia muda di bawah 35 tahun juga banyak yang sudah menduduki posisi tinggi dalam perusahaan. Itulah yang menjadi tantangan bagi generasi yang lebih tua untuk tetap bertahan di era globalisasi yang serba canggih. Nah, adanya kebutuhan profesionalisme dalam pengelolaan manajemen dan juga operasional suatu perusahaan, maka memerlukan kompetensi daripada para tenaga kerja, baik yang sudah berpengalaman ataupun yang masih mencari pengalaman. Nah, dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus pada kedua generasi, mengingat tantangan yang akan dihadapi perusahaan di tahun yang akan datang semakin berat. Nah, generasi Y akan menjadi harapan bagi perusahaan karena jumlah generasi Y yang semakin meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Mengingat kurangnya definisi mengenai karakteristik dan juga ciri-ciri yang dominan dari tiap generasi, maka perlu dilakukan upaya pemahaman keberadaan tiap generasi. Kemudian subbab yang selanjutnya yaitu rumusan masalah dan juga metodologi. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu apakah terdapat pengaruh antara kepuasan kerja daripada generasi X dan juga generasi Y terhadap komitmen kerja pada Bank Mandiri Palembang. Kemudian untuk metodologinya, yaitu penelitian ini dilakukan pada Bank Mandiri Sumatera Selatan yang memiliki karyawan dengan jumlah 1.370 orang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu simple random sampling. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian yang kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi linear. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, dari hasil perhitungan, maka sampel minimal yang akan diteliti yaitu sebanyak 132 orang yang terdiri dari generasi X dan juga generasi Y. Yang termasuk di dalamnya itu laki-laki dan juga perempuan. Kemudian juga dari hasil perhitungan didapat nilai R-square yang merupakan analisis yang menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel independen kepuasan kerja sebagai X1
kemudian generasi sebagai X2, jenis kelamin sebagai X3, gaji sebagai X4, dan pendidikan terakhir sebagai X5 terhadap komitmen kerja ataupun Y. Nilai R-square didapatkan sebesar 0,440. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 44% variabel dependen, sedangkan sisanya 56% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar dari gaji, promosi, rekan kerja, hubungan dengan penyedia, dan juga pekerjaan itu sendiri. Dari hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi secara keseluruhan. Dilihat dari nilai Durbin-Watson sebesar 1,442 yang berada pada nilai 0 sampai dengan nilai 4, maka data pada persamaan regresi ini tidak memiliki autokolineritas atau terbebas dari masalah autokorelasi. Kemudian secara simultan atau bersama-sama variabel kepuasan kerja yang diantaranya kepuasan dengan gaji, dengan promosi, dengan rekan sekerja, dengan penyelia, kemudian dengan pekerja itu sendiri, generasi, gender, gaji, pendidikan juga berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 atau lebih kecil daripada 0,10 atau 10%, yang artinya secara keseluruhan model persamaan ini layak. Pada uji F juga menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, hal ini jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka variabel independen signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Atau model tidak signifikan jika F hitung kurang dari F tabel. Nah, pada perhitungan uji F hitung didapatkan nilai sebesar 10,661 dan F tabel sebesar 1,978, yang berarti bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara kepuasan kerja, generasi, jenis kelamin, gaji, dan juga pendidikan sebagai variabel independen terhadap komitmen kerja atau variabel dependen. Kemudian pada uji probabilitas juga didapat bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,0, maka kepuasan kerja, generasi, jenis kelamin, gaji, pendidikan terakhir sebagai variabel independen berkontribusi secara simultan terhadap komitmen kerja. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Perubahan dunia dengan teknologi mendorong terjadinya segmentasi antara satu generasi dengan generasi berikutnya, yang secara umum dapat dibagi dalam generasi X dan generasi Y. Dalam bekerja, generasi X memiliki ekspektasi kerja berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Kemudian Alexander dan Sisko tahun 2013 juga mengatakan bahwa ekspektasi bekerja daripada generasi X cenderung diberikan otoritas dalam pekerjaan. Hal ini disebabkan karena dalam bekerja, generasi X tidak memiliki sifat individualis atau mampu bekerja dengan tim, sehingga hal ini akan memberikan generasi X keterlibatan yang baik dalam pengambilan keputusan. Generasi X juga cenderung akan saling mendengarkan satu sama lain karena memiliki rasa profit sharing satu sama lain sebagai rekan kerja, sehingga pengembangan diri generasi X dilahirkan dari fasilitas dan lingkungan yang baik dalam perusahaan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan karakteristik daripada generasi Y, yang secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu karakteristik positif dan juga karakteristik negatif. Nah, di sini terdapat 8 jenis karakteristik positif yang dimiliki generasi Y,
antara lain peduli dengan teknologi baru, suka mencoba-coba, aktif, memiliki kreativitas tinggi, tidak takut dengan perubahan, memiliki ide-ide brilian, pintar, dan juga handal. Kemudian sebaliknya 8 jenis karakter negatif yang melekat pada generasi Y, yaitu individualis, mudah bosan, egosentris, tampil beda, tidak sabar, tidak peduli, memiliki komitmen dan juga loyalitas yang rendah, dan tidak pernah serius. Generasi Y ini dengan segala karakteristik positif dan negatif yang dimiliki, memiliki berbagai masalah yang diantaranya adiksi gadget, tidak fokus belajar, emosi mudah terganggu, pornografi, dan pergaulan bebas. Nah, generasi Y ini ketika menghadapi masalah cenderung membicarakan dengan rekan sebaya dan juga orang tua. Mereka ketika menghadapi masalah tidak cenderung membicarakannya dengan konselor, psikolog maupun dosen penasehat akademik. Sebab yang terakhir yaitu daftar pustaka. Berikut ini saya lampirkan beberapa referensi yang digunakan penulis dalam penulisan artikel ini. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.